bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada hari ini Kamis 17 September 2020, firman Tuhan menyapa kita dari Matius pasal 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, nas kita ini amat pendek, tetapi nas ini sangat mudah untuk kita pahami. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saya yakin tidak seorang pun yang ingin dirinya dihakimi oleh orang lain. Oleh karena itu, bila kita tidak mau dihakimi orang lain, firman Tuhan berkata jangan menghakimi. Nah, oleh karena itu kita harus sadar bahwa kita juga adalah orang yang memiliki kekurangan dan keterbatasan, memiliki kelemahan. Nah, oleh karena itu bila kita memiliki keterbatasan dan kekurangan, saudaraku, maka jangan pernah menempatkan diri sebagai penilai atau menjadi hakim atas orang lain. Nah, awalnya nas ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, para guru-guru kala itu. Yesus mengkritik mereka sebab mereka tidak lagi menempatkan diri sebagai pengajar-pengajar yang baik, tapi justru mereka hanya melihat kesalahan dan kekurangan orang lain sehingga mereka jatuh untuk menghakimi. Maka Yesus berkata kepada mereka bahwa selumber di mata saudaramu engkau melihat, tetapi sebesar balok di depan matamu engkau tidak melihat. Bahkan Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hari ini kita mau belajar bahwa tidak seorang pun diberikan Tuhan hak untuk menghakimi orang lain. Karena semua kita adalah orang-orang yang memiliki kekurangan dan keterbatasan. Semua kita tidak ada yang tidak luput. Suatu saat kelak saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari akan bersama-sama menerima pengadilan dan penghakiman dari Tuhan kita Bapa di surga di dalam Yesus Kristus. Maka oleh karena itu, selama kita masih diberikan kesempatan di tengah dunia ini, tugas kita adalah untuk saling mengasihi, menasihati, mendoakan, tidak diberikan hak untuk melihat-lihat kekurangan dan kesalahan orang lain. Sebab ketika kita memberanikan diri sebagai penilai atau malah sebagai hakim atas orang lain, itu sebenarnya kita telah menempatkan diri sejajar dengan Allah, sebab dialah hakim yang utama. Jangan pernah juga menghakimi orang lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, karena jangan-jangan kita memiliki kesalahan dan dosa yang paling besar dari mereka yang kita hakimi, yang kita nilai itu. Nah, oleh karena itu setidaknya ada 3 hal yang harus kita renungkan supaya kita tidak mau menjadi hakim atas orang lain. Yang pertama, Bapak, Ibu, bahwa kita tidak mampu melihat hati seseorang. Maka dengan demikian kita tidak bisa secara sempurna menilai bahkan menghakimi orang. Hanya Tuhan saja yang melihat hati seseorang. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita tidak bisa menilai seseorang itu secara jujur dan objektif. Sekali lagi kita adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan dan kekurangan. Maka kita tidak mampu menilai dengan adil dan jujur bahkan secara objektif. Tetapi yang ketiga ini yang paling utama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa Tuhan tidak memberikan kita hak dan kita tidak pantas untuk menilai dan menghakimi orang lain, karena status kita dengan mereka sama, yaitu sama-sama akan menerima penghakiman dan pengadilan kelak. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, siapakah kita yang menginginkan supaya orang lain melakukan yang tidak baik kepada diri kita? Saya pikir tidak ada. Kita semua pasti menginginkan orang lain melakukan yang terbaik kepada kita. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam Matius 7 ayat 12 itu dikatakan bahwa
Segala sesuatu yang engkau inginkan, yang engkau kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, maka berbuatlah juga demikian. Nah, bila kita menginginkan orang lain melakukan yang baik kepada kita, maka mari kita mendahulukan melakukan yang baik kepada orang lain. Maka tugas orang Kristen adalah berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Terutama Bapak Ibu dan saudara-saudari di masa pandemi ini, ketika PSBB juga diberlakukan di DKI Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudari, para jemaat Tuhan yang terkasih, yang hidup di dalam firman Tuhan, kita diingatkan supaya jangan pernah seorang pun menempatkan diri sebagai hakim kepada orang lain. Tapi mari kita Bapak Ibu dan saudara-saudari mendukung, mensupport, mendoakan, memberi semangat saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang terpuruk ekonominya, yang sedang terpapar COVID. Karena itu yang paling penting, yang paling utama di saat ini. Karena tugas kita sebagai anak-anak terang menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi pendua-pendua bagi mereka. Kita tidak ditempatkan sebagai hakim bagi orang lain. Kita tidak ditempatkan sebagai penilai orang lain. Kita ditempatkan sebagai anak-anak yang hidup di dalam kasih untuk saling mendoakan dan mendukung saudara-saudara kita yang mengalami keterpurukan. Nah, hidup di dalam kasih, hidup di dalam pengampunan, dan hidup menerima kekurangan orang lain itu lebih baik ketimbang kita hanya melihat kesalahan dan kekurangan orang lain, padahal kita malah lebih memiliki kesalahan dan kekurangan yang lebih besar. Kita harus dapat melihat bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa, yang sama di hadapan Tuhan, yang untuk itu kita boleh saling mendoakan untuk terus hidup di dalam firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini pesan Yesus kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudari satu hari ini. Mari kita pakai untuk saling hidup di dalam kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam kasih, tidak menjadi penilai atau menghakimi orang lain. Sebab kami ini adalah orang-orang yang berdosa, tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Berkatilah kami seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu akan memberikan kami kekuatan menghadapi pandemi ini. Sembuhkanlah kami Tuhan, sembuhkanlah dunia ini, sembuhkanlah jemaat Tuhan yang sedang sakit, secara khusus mereka yang terpapar COVID-19. Berkatilah kami satu hari ini supaya kami hidup di dalam kasih dan hidup di dalam firman dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.